Kesehatan ya. Apakah tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan? Gitu ya. Selanjutnya nanti juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ya. Nah, apakah tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan? Nah, jelaskan, bisa dilihat di pasal berapa. Gitu ya. Di Undang-Undang 36 nomor tentang kesehatan. Nah, karena ada isu yang kemarin sempat hangat ya beberapa bulan dulu ya sebelum COVID-19 ini. Jadi ada suatu regulasi yang keluar ya terkait dengan isu tenaga kesehatan ini. Ya, salah satunya yaitu adanya posisi ketenaga kefarmasian. Nah, sehingga masuk kemana nih tenaga kefarmasian? Tenaga medis atau non medis? Itu kan sempat. Kalian mungkin pernah mendengar ya. Kalau kalian di organisasi mahasiswa, tentunya isu-isu tersebut tentunya kalian juga bahas. Tidak asing ya. Saya yakin kalian juga sudah mendengar itu. Nah, itu di salah satu peraturan yang muncul saat itu yang kontroversi. Jadi ada tenaga kefarmasian ini merasa dia tidak masuk di dalam tenaga medis, bahkan masuknya di non medis gitu ya. Oke, itu isu-isu yang kemarin sempat muncul ya. Oke, sebelum kita lanjut, ya mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dapat menjadi ilmu ya bagi kita semuanya, dapat berkah lah yang kita pelajari, tidak ada kesia-siaan ya, setiap detik waktu yang kita lalui, setiap byte ya, kuota yang kita keluarkan, mudah-mudahan itu jadi amal bagi kita ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu. Nah, karena menuntut ilmu itu juga adalah bagian dari jihad fisabilillah ya. Jadi berjuang. Nah, begitu. Oke, baik, kita mulai dengan berdoa. Silakan, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, boleh dilanjutkan. Yang terakhir ini ya, agenda A yang terakhir adalah Undang-Undang 36 2014. Kalian tidak perlu membaca semua undang-undang itu sudah pernah kita sebut, sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Tapi silahkan kalian tunjukkan. Nah, apakah berdasarkan Undang-Undang 36 nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ya, tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan? Nah, jelaskan, bisa dilihat di pasal berapa. Silakan, boleh ditunjukkan. Oke, boleh silahkan dijelaskan. Tentang tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan ada pada pasal 8, 11, dan 65. Pertama, pasal 8 itu tenaga di bidang kesehatan terdiri atas A. Tenaga kesehatan dan B. Asisten tenaga kesehatan. Kemudian pada pasal 11 pada ayat 1, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam A. Tenaga medis, B. Tenaga psikologi klinis, C. Tenaga keperawatan, D. Tenaga kebidanan, E. Tenaga kefarmasian, F. Tenaga kesehatan masyarakat, G. Tenaga kesehatan lingkungan, H. Tenaga gizi, I. Tenaga
keterapian fisik, J. tenaga keteknisan medis, K. tenaga teknis biomedika, L. tenaga kesehatan tradisi, dan tenaga kesehatan lain. Kemudian pada ayat 2, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada ayat 3, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologis klinis sebagai dimaksud pada ayat 1, huruf B adalah psikologi klinis. Pada ayat 4, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C terdiri atas berbagai jenis perawat. Pada ayat 5, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D adalah bidan. Pada ayat 6, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pada ayat 7, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf F terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi, dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik, dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Pada ayat 8, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada huruf G terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Pada ayat 9, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf H terdiri atas nutrionis dan dietisien. Pada ayat 10, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf I terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur. Pada ayat 11, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknisian medis sebagai yang dimaksud pada ayat 1, huruf J terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskular, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optisien, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Pada ayat 12, jenis tenaga kesehatannya termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagai yang dimaksud pada ayat 1, huruf K terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Pada ayat 13, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf L terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Kemudian pada ayat 14, tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M diterapkan oleh Menteri dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Menteri dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada pasal 11. Kemudian pada pasal 65 ayat 1 dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Pada ayat 2, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Pada ayat 3, pelimpahan tindakan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan ketentuan A. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. B.
pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. C. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Dan yang terakhir, tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Kemudian pada ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi kan kita akan membahas ya. Jadi tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, berarti kalau pertanyaannya adalah apakah tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan? Jawabannya berarti iya, Pak. masuk, iya ya. Oke. Tadi udah dijelaskan pasal berapa? Pasal 18 tadi ya. Nah, coba kita lihat nanti. Jadi tadi di pasal 18, nah, udah dijelaskan beberapa jenis tenaga kesehatan. Jadi kalian juga sekarang sudah tahu tenaga kesehatan itu siapa-siapa saja. Ternyata dijabarkan tadi cukup banyak. Salah satunya tenaga kefarmasian. Di dalamnya tenaga kefarmasian itu ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian. Jadi bahwa kita ini, kalian ini nanti adalah calon tenaga kesehatan. Gitu. Selain itu tenaga kesehatan tadi banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, kalian juga harus jangan sampai salah dalam menafsirkan bahwa undang-undang tenaga kesehatan sama dengan undang-undang kesehatan lain ya, jangan sampai salah. Kalau undang-undang kesehatan sama-sama nomor 36 tapi tahunnya 2009. Tapi kalau undang-undang tenaga kesehatan, nah yang kita sebutkan tadi itu nomor 36 juga, tapi tahunnya lain. Tahun 2014. Beda ya. Oke, jangan sampai nanti salah melihat. Oke. Kemudian oke, tadi ditekankan undang-undang kesehatan dengan tenaga kesehatan jangan sampai tadi terbalik. Oke. Jadi tadi kesimpulannya ya gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat ada kasus nih. Oke, sudah nampak di layar ya? Nampak di layar ya? Halo? Nampak, Pak. Oke, sip. Nah, jadi ini ada sedikit sharing. Nah, tadi kan kita udah lihat di undang-undang ya, kalian juga harus tahu hierarki peraturan. Jadi undang-undang itu di bawah undang-undang dasar kan ya. Nah, kemudian sampailah nanti ada paling bawah itu sampai peraturan daerah gitu ya. Kalian lihat hierarki peraturan perundang-undangan, kalian bisa searching peraturannya dari undang-undang dasar, undang-undang nanti sampai kepada peraturan daerah. Nah, tadi kita udah lihat bahwa di pasal 18 dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 bahwa tenaga kefarmasian masuk dalam tenaga kesehatan. Nah, ini kalian tentunya sudah pernah melihat isu ini. Nah, ini coba kalau kalian lihat di layar, ada peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes ya. Nah, Permenkes. Jadi tentunya ini adalah peraturan yang berada di dari tingkatan peraturan ya. Nah, ada namanya Permenkes. Kalau tadi undang-undang ya kita lihat. Kalau berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 berarti ini baru. Jadi adalah keluar tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, ini kemarin yang sempat juga menjadi kontroversi. Ya, salah satunya tenaga kefarmasian. Mungkin kalian juga pernah mendengar. Coba kita lihat. Nah, lihat di sini ya. Pasal 7. Kalian buka tadi, kalau yang ini kalian buka nomor 3 2020 ada di pasal 7 di ayat 2. Kemudian ada di pasal 10 dan juga pasal 17-nya kita lihat.
Nah, kita lihat di pasal 7 ayat 2 dulu, langsung kita ke ayat 2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ya umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik ya. Kemudian yang B, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan C, pelayanan non medik. Oke, sampai di situ ya. Ada pelayanan medis dan penunjang medis, ada keperawatan dan kebidanan, dan ada pelayanan non medis. Ini peraturannya di klasifikasi dan perizinan rumah sakit nomor 3 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di sini di pasal 7 ayat 2, nah disinilah kenapa kemarin tenaga kefarmasian ya, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, mereka protes. Mana nih posisi kefarmasian di mana di sini? Nah, lanjut lagi ke pasal 10-nya. Pelayanan non medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 poin C terdiri atas pelayanan farmasi. Coba kalian lihat di situ. Coba Bakti, apa yang bisa Bakti simpulkan kalau menurut Bakti dari peraturan ini sebagai ketua kelompok? Nah, gimana menurut Bakti? Baik Pak. Nah, kalau menurut saya sebenarnya di sini mungkin seharusnya pada PMK nomor 3 tahun 2020 ini yang terbaru yang rencananya mau diitukan. Nah, sebenarnya itu baru yang rencananya mau pelayanan farmasi ini sebenarnya memang bukan termasuk pelayanan non medik. Nah, seperti yang sudah kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di mana kalau pelayanan kefarmasian ini termasuk ke dalam tenaga kesehatan yang terbagi lagi menjadi tenaga kefarmasian. Nah, jadi sedang yang sudah dibahas pada UU Nomor 36 ini yang termasuk tenaga medis itu adalah dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Nah, sedangkan kefarmasian ini masuk ke tenaga kesehatan golongan tenaga kefarmasian. Nah, jadi pada pada PMK yang terbaru ini yang tahun 2020 kalau menurut saya itu sebenarnya memang tenaga kefarmasian ini tidak termasuk di tenaga medis tetapi di tenaga kefarmasian, tapi mungkin alangkah lebih baiknya si tenaga kefarmasian ini tidak dimasukkan di dalam golongan-golongan yang termasuk seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian pemulasaran jenazah dan lain seperti itu Pak. Jadi mungkin tetap dimasukkan di tenaga kefarmasian kayak gitu. Oke. Mungkin Bakti dulu kan aktif juga di organisasi mahasiswa. Pernah nggak membahas isu terkait ini saat dia muncul 2020? Pernah Pak. Pernah. Oke. Kesimpulannya apa Bakti dari pembahasan mahasiswa itu? Nah, kalau kemarin kesimpulan dari dari Isma Farsinya juga itu jadi dari Isma Farsi dan dari beberapa kelompok kefarmasian tidak setuju dengan adanya tenaga kefarmasian dimasukkan ke dalam tenaga dan medis ini Pak. Nah, jadi keputusannya sejauh ini itu dan masih menunggu keputusan yang baru lagi Pak dari MK. Oke. Nah, begitu ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ya, bahwa dalam peraturan, jadi menurut aktivis lah ya, aktivis di organisasi profesi, aktivis mahasiswa yang bergabung di Isma Farsi, mereka menganggap adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Menurut mereka seperti itu, walaupun ini pro kontra lah ya. Yang pasti salah satunya menjadi introspeksi diri kita sebagai tenaga kefarmasian ya, untuk berkaca juga sih sebenarnya. Berarti dianggap bagaimana nih kegiatan kita, dianggap atau tidak bagaimana. Itu jadi tantangan lah. Tapi selain itu juga diperjuangkan, baik itu oleh aktivis mahasiswa dan juga aktivis di organisasi profesi. Nah, ini saya ingin mengajak kepada kalian bahwa pentingnya kita melek dengan regulasi, dengan peraturan seperti ini.
gitu ya. Dibuat saja peraturan seperti ini, ya kita bisa berubah posisi. Di undang-undang tadi, di undang-undang loh ya. Kalau ini kan Permenkes kan di bawah ya statusnya kalau dalam peraturan kan. Lebih tinggi undang-undang gitu kan ya. Tapi tahun 2014 tadi mengatakan tenaga kesehatan salah satu tenaga kefarmasian. Sebagaimana tadi juga tenaga keperawatan, tenaga kebidanan kan memang ada dalam tenaga kesehatan tadi ya. Nah, tapi di sini tidak muncul tenaga kefarmasian, tapi muncullah pelayanan non medik, salah satunya pelayanan farmasi. Nah, yang setara dengan laundry, kemudian bla 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 ini. Nah, itulah yang menjadi protes dari teman-teman tenaga kefarmasian. Dan itu yang menjadi isu. Maka penting juga ini kalian sebagai mahasiswa melek dengan isu-isu yang ada. Selain sibuk dengan perkuliahan di kampus, tapi juga harus update dengan informasi yang ada di lapangan, yang real di lapangan. Kalianlah juga sebagai salah satunya fungsi mahasiswa ini yang punya idealisme dan punya kreativitas untuk membahas ini. Kalian perjuangkan. Jangan sepelekan peran kalian sebagai generasi muda ini, agen of change ya. Bahkan dulu saja gara-gara mahasiswa berdemo ya, presiden saja mereka turunkan, mereka gulingkan gitu. Maka harus bangkit, harus bangun mahasiswa Indonesia nih, khususnya mahasiswa farmasi. Jangan sampai kita sibuk meratapi nasib nilai kita saja secara pribadi, sampai kita tidak sempat untuk memikirkan nasib profesi kita, lebih-lebih nasib negara kita ini. Nah, itu tuh gambaran sebagai isu-isu terkini yang perlu kita singgung, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ini kan terkait dengan klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Berbicara seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau ini terkait dengan klasifikasi lah ya, kita bahas ini. Nah, kemudian ada lagi kalau kita buka di Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit kan juga ada standar pelayanan kefarmasiannya. Kalau apotek tadi 73 ya, kalau rumah sakit PMK 72. Dikatakan apa di situ? Pasal 3 ayat 1, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar apa? Ada manajerial, aspek non klinis, ada aspek klinis. Itu kan peran farmasi kan seperti itu memang kita pelajari ya. Nah, jadi ada pengelolaan aspek non manajerial atau non klinik itu ada pengelolaan dan bahan medis habis pakai, dan ada juga pelayanan farmasi klinik. Nah, pelayanan farmasi kliniknya ini macam-macam dijabarkan di sini. Nah, dengan adanya tadi ini, klasifikasi perizinan rumah sakit nomor 3 2020, kira-kira bagaimana dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit? Agak bertolak belakang di sini, sementara di sini ada farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik yang harus kita lakukan macam-macam nih, mulai dari pengkajian pelayanan resep, kemudian PIO, ya, meso, dan sebagainya ini. Nah, maka kalau dilihat di PMK nomor 3 tadi balik lagi, pasal 25, nah, kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, ini merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Maka kalau kita lihat nih sepertinya bagaimana nih? Kalau dilihat di PMK nomor 3 2020, tenaga kefarmasian itu seolah-olah kerjanya hanya satu aja aspek, yaitu seperti aspek non-klinik atau aspek manajerial, hanya pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Padahal di standar pelayanan kefarmasian 72 2016 pasal 3 ayat 1, bahwa pekerjaan kefarmasian itu standarnya di rumah sakit itu adalah dua di sini, selain manajerial atau non klinik, ada juga pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau melihat PMK nomor 3 2020, didefinisikan di sini pasal 25, pekerjaan kefarmasiannya di sini pasal 21 ayat 2, yaitu di sini apa? Menjamin ketersediaan farmasi, alkes, BMHP, seolah-olah pelayanan farmasi klinik tidak masuk ya kalau kita lihat. Ya enggak, kira-kira? Halo? Masih terdengar ya suara saya ya? Sepertinya seperti itu ya, seolah-olah.
Maka kalau kita lihat di PMK nomor 3 2020, seolah-olah pelayanan farmasi klinis tidak masuk dalam pelayanan kefarmasian. Nah, inilah yang menjadi protes tenaga kefarmasian. Kalau begitu kerjaan kita hanya non-klinis atau manajerial, ngurusin ini aja nih. Ada nggak barangnya nih, sediaan farmasi. Sediaan farmasi kan obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Alkes, BMHP, itu aja seolah-olah pekerjaannya. Tidak ada tadi pekerjaan farmasi klinis, pelayanan farmasi klinis yang berbagai macam yang hubungannya dengan patient oriented itu. Asuhan kefarmasian, mulai dari resep sampailah monitoring. Nah, gitu. Ya, jadi bagaimana dampaknya ini? Makanya sampai muncul kasus di permukaan ya. Nah, jadi regulasi itu ada yang tidak sejalan. Ya, membuat standar pelayanan kefarmasian itu tidak seragam di rumah sakit. Jadi enggak sejalan gitu. Enggak seragam, enggak sejalan antara peraturan yang baru dikeluarkan dengan peraturan terdahulunya tentang standar pelayanan kefarmasian itu enggak matching. Nah, sehingga inilah mendorong aktivis itu untuk maju, memperjuangkan. Itulah menurut mereka ya. Nah, dengan adanya PMK nomor 3 itu, maka pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan persediaan farmasi saja. Jadi seolah-olah hanya aspek manajerial, aspek pengelolaan farmasi saja, manajemen. Ya, jadi sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Nah, dengan standar PMK nomor 3 ini, kegiatan pelayanan farmasi klinik ya pada ayat 1 PMK nomor 72 tahun 2016 itu bukan merupakan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kan begitu. Jadi seolah-olah bukan masuk jadinya, tidak masuk dalam standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit karena pelayanan farmasi klinik tidak disebutkan, hanya menyebutkan tadi aspek non klinik atau manajerialnya saja tugas apoteker di rumah sakit. Nah, sementara kegiatan farmasi klinik banyak nih. Pemantauan trafik, pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, evaluasi penggunaan obat, pelayanan informasi obat ya, yang merupakan kegiatan di pelayanan medis atau pelayanan farmasi klinis. Nah, jadi kalau PMK 3 ini tidak memasukkan pelayanan farmasi klinik menjadi non medis, tadi kita ya, bahkan tadi di sini kan ada posisi nih, pelayanan medis dan penunjang medis. Kalau di rumah sakit itu kan ada pelayanan medis dan penunjang medis. Ada keperawatan, kebidanan, dan pelayanan non-medik. Nah, farmasi itu di penunjang medis pun tidak masuk gitu ya. Bahkan di non-medis. So, kan di sini masuk ke non-medis. Nah, itu yang membuat mereka protes. Kalau misalnya PMK nomor 3 ini memasukkan pelayanan farmasi menjadi pelayanan non-medis, maka artinya kegiatan yang disebutkan di atas ini boleh tidak dilaksanakan. Wah, ini sampai apoteker yang ada di rumah sakit nih ibaratnya merajuk lah. Berarti kita nggak usah ngurusin ini nih, nomor 3 ini. Nggak usah ngurusin pelayanan farmasi klinik nih yang banyak sekali nih. Nah, gitu ya, menurut mereka sampai artinya merajuk lah gitu ya. Ngambek lah gitu bahasanya. Dari pelayanan resep sampai evaluasi yang macam-macam ini, pelayanan farmasi klinik berarti nggak usah kita lakukan pun nggak apa-apa nih gitu. Jadi kita hanya ngurusin aspek manajerial aja nih. Nah, bahasanya kayak gitu. Ya, tapi untuk kondisi sekarang sembari apoteker-apoteker, organisasi apoteker Indonesia, mahasiswa juga memperjuangkan ya. Nah, tapi apoteker yang ada di sana tetap bekerja melakukan ini karena mereka sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek 2016 nih. Tetap mereka bekerja. Kenapa? Karena kepentingan pasien tadi. Nah, gitu ya. Tapi itulah yang harus diperhatikan, dicamkan. Maka dampak yang lain gimana? Jadi kewenangan farmasi seolah-olah menjadi semakin sempit dengan adanya aturan yang tidak sejalan tadi. Nah, kemudian farmasi tidak masuk dalam kategori pelayanan. Bagaimana dengan martabat jabatan kefarmasian? Ada juga dong hubungannya dengan professional fee, ya, professional fee, penghasilan apoteker yang ada di rumah sakit dan sebagainya, semua berdampak. Oleh karena itu, banyak yang protes, termasuk tadi Isma Farsi, IAI, ya. Nah, apa responnya? Nah, maka IAI sudah mengambil tindakan. IAI Pusat sudah mengambil tindakan dan saya pernah di-share oleh pengurus di PD IAI Kalbar ya, dapat draft respon dari
pengurus pusat IAI yang pusat ya, mereka mengusulkan surat perubahan draftnya itu kepada kementerian. Jadi mereka mengusulkan itu atas nama IAI. Nah, jadi inilah artinya apa? Pentingnya organisasi. Kalau kita tidak punya organisasi, siapa yang mau memperhatikan dan membela kepentingan anggotanya? Nah, maka kalian di mahasiswa ini pun sudah tidak asing dengan organisasi. Ada organisasi mahasiswa. Ya. Siapa lagi yang mau memperjuangkan kepentingan mahasiswa kalau bukan kalian yang punya organisasi mahasiswa? Walaupun tadi yang terlibat di organisasi ya tentunya harus punya jiwa sosial yang tinggi. Kenapa? Karena mereka punya kesibukan pribadi juga sebagaimana mahasiswa yang lain, ya nggak? Mahasiswa yang lain juga kuliah, ujian, tapi mereka menyibukkan diri di organisasi tentunya dalam rangka kepentingan bersama gitu. Nah, itu ya mungkin sedikit motivasi untuk kita semua bahwa pentingnya kita berorganisasi dan pentingnya kita untuk melek kepada peraturan regulasi perkembangan. Jangan sampai kita tidak peduli dengan kondisi yang ada. Setidaknya kita menyumbangkan ide. Nah, syukur-syukur kita punya kekuasaan, maka berbuatlah dengan kekuasaan atau tangan kalau memang kita punya. Kalau tidak punya ya kita berjuanglah dengan lisan kita. Kalau kalian pandai menulis, berjuanglah dengan tulisan. Kalau tidak bisa ya berdoa sajalah.